dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hari ini kalian akan belajar tema bersama Bu Tania, Bu Devi, Pak Lutfi, dan Pak Arfi. Baik anak-anakku sekalian, silahkan dibuka halaman 138. Nah, di pembelajaran 4 kita akan mempelajari Hari Kemerdekaan Indonesia diperingati dengan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan lomba permainan tradisional. Tentunya kita pernah mengikuti lomba yang diadakan pada saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ya. Mari kita baca cerita yang berjudul Berlomba di Tempat Wisata. Kita baca bareng-bareng. Jika sedang berwisata ke Taman Mini, di Taman Mini sedang diadakan peringatan Hari Kemerdekaan. Berbagai lomba diadakan di sana. Jika ikut serta dalam berbagai lomba permainan. Lomba permainan diikuti oleh anak-anak. Contoh permainan yang dilombakan adalah lomba makan kerupuk, balap bakiak, dan balap karung. Semua lomba sangat mengasihkan. Peserta lomba berusaha untuk menang. Penonton memberi semangat kepada peserta yang menang mendapat hadiah. Yang kalah tidak boleh marah. Oke. Mari kita jawab pertanyaan yang pertama. Nomor 1. Kapankah kita merayakan Hari Kemerdekaan kita? Yaitu pada tanggal 18 Agustus ya. Oke. Nomor 2. Apa yang dilakukan bangsa Indonesia saat Hari Kemerdekaan? Banyak ya. Bisa mengadakan upacara bendera, kemudian mengikuti perlombaan dan sebagainya. Silahkan pilih isiannya. Yang ketiga, siapa yang mengikuti lomba permainan? Yaitu tadi ada Cika dan anak-anak atau teman-temannya ya. Nomor 4, bagaimana sikap peserta bila kalah dalam berlomba? Tadi yang kalah tidak boleh marah ya. Silakan lanjut halaman 139. Nah, ayo menyimak, silakan disimak. Saat berkunjung ke Taman Mini, Ayah Cika membeli 2 kue dus. Masing-masing dus berisi 6 kue. Kue itu dibagi rata untuk Cika dan kedua adiknya. Berapa kue yang Cika terima? Nah, ayo kita hitung bersama-sama ya. Perhatikan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, kita hitung banyak kue yang dibeli ayah. Tadi ayah membeli 2 dus kue. Setiap dusnya berisi 6, berarti 2 dikali 6. Ya, 2 dikali 6 sama dengan 12. Nah, langkah yang kedua, kue yang dibeli ayah dibagi rata untuk 3 orang, yaitu Cika, adik pertama dan adik kedua. Nah, karena tadi ada 12 kue, kemudian dibagi rata kepada 3 orang, maka 12 ya. 12 dikurangi 3. Tuh, lihat bawahnya. 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Maka sisa kue yang diberikan oleh ayah tinggal 9. Lanjut langkah selanjutnya halaman 140. Sisa kuenya tinggal 9 dibagi lagi rata kepada Cika dan kedua adiknya, masing-masing 1. Ya, 9 tadi sisanya dikurangi 3 orang. Kuenya tersisa 6 lagi. Selanjutnya, Cika dan kedua adiknya mendapatkan kue lagi karena tadi sisanya tinggal 6, dibagi rata lagi 1-1. 6 dikurangi 3, sisanya tinggal 3. Selanjutnya, sisa kuenya tinggal 3, dibagi lagi rata kepada Cika, adik pertama dan adik kedua. 3 diambil 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Maka Cika dan kedua adiknya masing-masing mendapatkan 4 kue. Jadi 2 dikali 6 dibagi 3 sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi yang kita hitung dulu adalah 2 dikali 6-nya dulu ya. 2 dikali 6 sama dengan 12. Sisa pembagiannya dibagi 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Baik, cukup sekian dari Bapak.
nanti dilanjutkan oleh ibu guru yang lain halaman selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, kalian buka halaman 141. Ayo berlatih. Latihan yang bagian A, lengkapilah titik-titik berikut. Soal nomor 1, terdapat 2 dus yang berisikan donat, masing-masing dus berisi 6 donat. Lalu, kedua dus yang berisi donat ini akan dibagikan ke 4 piring. Pertanyaannya, maka berapakah donat yang terisi dalam satu piring? 6 ditambah 6 sama dengan 12. Maka dalam satu piringnya akan berisi 3 donat. 2 kali 6 dibagi 4 sama dengan, langkah yang pertama, kamu kalikan 2 kali 6 sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Maka masing-masing piring berisi 3 donat. Untuk soal nomor 2, kalian bisa kerjakan sendiri di rumah seperti yang telah Ibu contohkan. Selanjutnya, latihan yang bagian B, selesaikan perkalian dan pembagian berikut ini. Nomor 1, 4 dikali 7 dibagi 14 sama dengan titik-titik dibagi 14 sama dengan titik-titik. Titik-titik yang pertama ini yaitu jawaban dari 4 dikali 7 sama dengan 28. Dibagi 14 sama dengan jawabannya adalah 2. Untuk mempermudah kalian menyelesaikan soal ini, kalian bisa melihat tabel perkalian di halaman 59. Soal yang kedua, jika tadi soal yang pertama kalian mengerjakan perkalian terlebih dahulu, lalu pembagian, soal yang kedua ini kebalikannya. Kalian mengerjakan soal pembagian dulu, lalu perkalian. 12 dibagi 2 sama dengan 6 kali 9 sama dengan 50. Untuk soal nomor 3 sampai nomor 10, kalian kerjakan di rumah. Selanjutnya, halaman berikutnya, ayo berkreasi. Di antara lomba permainan ada lomba menggambar. Lomba menggambar dengan memakai bahan alam, salah satunya adalah daun. Di sini terdapat sebuah kreasi, yaitu membuat gambar dari daun. Kalian dapat mempraktekannya di rumah. Anak-anak, buku temanya dibuka halaman 143. Di sini terdapat teks yang berjudul Bermain di Taman Air. Mari kita membaca bersama-sama teks berikut. Banyak orang yang berwisata ke taman air. Di sana ada banyak permainan air. Ada meriam air, seluncuran, pancuran, dan ember air. Semua pengunjung asik bermain di taman air. Namun, ada peraturan yang harus dipatuhi. Peraturan harus dipatuhi agar semua nyaman dan aman bermain di taman air. Contoh peraturan-peraturan itu adalah, yang pertama, tidak berlari-lari di tepi kolam yang licin. Yang kedua, tidak bercanda saat meluncur dari ketinggian. Yang ketiga, tidak makan dan minum saat di kolam. Yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, jadi ketika kalian sedang berwisata di taman air, ikutin peraturan yang ada di sana. Ya, tidak boleh bercanda,
ketika di kolam, tidak boleh membuang sampah sembarangan ketika kalian sedang berenang, dan tidak boleh makan dan minum saat di dalam kolam. Jadi kalian harus menjaga kebersihan dan keindahan di sekitar taman air. Bawahnya ada pertanyaan. Nomor 1, apa saja permainan di taman air? Nah, jawabannya ada di dalam teks tadi. Ada meriam air, seluncuran, pancuran, dan ember air. Nah, ini adalah jawaban nomor 1. Ibu sudah menjawab nomor 1. Boleh kalian ikutin jawaban Ibu. Dan nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 kalian isi sendiri, jawabannya ada di dalam teks yang tadi kita baca bersama-sama. Sekarang dibuka halaman selanjutnya. Di sini ada teks lagi, kita baca bersama-sama. Ino dan teman-teman bermain lempar bola di kolam renang. Mereka bermain dengan bersemangat, namun mereka harus patuh pada aturan. Beri tanda centang untuk peraturan bagi Ino dan teman-teman. Nomor 1, tidak mengganggu pengunjung lain. Centang ya. Nomor 2, boleh melempar pengunjung lain dengan bola. Disilang ya. Nomor 3, berteriak dengan sekeras-kerasnya. Disilang. Nomor 4, tidak bermain di kolam yang ramai pengunjung. Centang ya. Nomor 5, tidak buang air di dalam kolam. Centang. Dan nomor 6, bermain di kolam yang dangkal. Centang. Nah, itu jawabannya ya. Lihat di bawah ada ayo berolahraga. Nah, bacaan teks ini kalian baca di rumah dan boleh dipraktekkan di rumah. Dibuka halaman selanjutnya. Nah, ini masih lanjutan teks yang tadi ya. Ini dibaca di rumah dan boleh dipraktekkan di rumah. Dibuka halaman selanjutnya. Nah, ini untuk diskusi ya. Pernahkah kamu memainkan permainan pada gambar di bawah ini? Coba deskripsikan cara bermainnya dan sebutkan pula alat yang diperlukan. Nah, lihat. Permainan pertama, yaitu bermain tarik tambang ya. Alat yang digunakan adalah tambang. Permainan kedua, ini ada bermain bola, yaitu apa? Melempar dan menangkap bola dengan bergantian. Ini yang C-nya, permainan lompat tali. Alatnya yaitu tali ya, sudah jelas. Ini juga alatnya bola. Yang terakhir ini ada permainan yoyo ya, alatnya yaitu yoyo. Kalian pilih salah satu di antara permainan ini yang pernah kalian mainkan. Terus kalian mendeskripsikan cara bermainnya bagaimana dan sebutkan pula alat yang diperlukannya apa. Ditulis di buku tulis tema. Lihat ke bawah. Amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Pilih 5 benda dan jelaskan benda-benda tersebut. Ibu akan mencontohkan nomor 1 ya. Ibu akan mencontohkan di nomor 1. Nah, di sekitar ibu di sini ada kursi, ada meja, ada papan tulis, ada jam, ada kipas. Nah, ibu akan mencontohkan nama benda, yaitu papan tulis. Ciri-ciri bendanya adalah berbentuk persegi dan berwarna putih. Nah, contoh nomor 1, nama benda papan tulis. Ciri-ciri bendanya berbentuk persegi dan berwarna putih. Kalian bisa isi nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Diisi sendiri ya. Insya Allah pasti kalian bisa. Kita akan membahas pembelajaran 6.
Subtema 4, mari kita buka dan simak halaman 147. Indonesia memiliki banyak tempat wisata bersejarah. Berkunjung ke tempat bersejarah akan menambah pengetahuan kita. Dengarkan teks yang akan dibacakan oleh Pak Arvin. Berwisata ke tempat bersejarah sangat mengasihkan. Di sana kita bisa tahu sejarah bangsa Indonesia. Contoh tempat bersejarah adalah museum dan tempat ibadah. Di tempat wisata kita harus patuhi aturan. Kita tidak boleh bermain atau bercanda di sana. Di sana banyak benda-benda berharga dan langka. Benda-benda itu harus dijaga agar tidak rusak. Bila ingin bermain, bermainlah di halaman. Biasanya tempat wisata bersejarah dilengkapi dengan halaman yang luas. Nah, setelah mendengarkan teks tadi, coba kita lihat halaman 148. Beri tanda centang untuk sikap yang tepat. Yang nomor 1. Saya di tempat wisata bersejarah, kita harus apa? Ya, kita harus tertib. Yang nomor 2. Kita menyentuh benda-benda langka di museum. Ya, kita tidak boleh. Jadi jawabannya tidak boleh. Nomor 3. Kita menjaga benda-benda berharga di museum agar tetap lestari. Harus apa? Ya, kita harus ikut. Kita harus ikut menjaga benda-benda berharga di museum agar tetap lestari. Nomor 4. Dengan tiket masuk, kita membantu biaya perawatan wisata bersejarah. Ya, dengan membeli. Jawabannya membeli. Ayo, mencari tahu arti kata-kata berikut. Kata pertama yaitu kata museum. Apa itu kata museum? Kata museum menurut KBBI adalah gedung yang digunakan sebagai tempat untuk pameran tetap benda-benda yang patut mendapatkan perhatian umum, seperti peninggalan sejarah, seni, dan ilmu. Atau tempat menyimpan barang kuno, itu yang disebut museum. Yang kedua adalah kata sejarah. Sejarah adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Yang ketiga, kata wisata. Wisata adalah berpergian bersama-sama untuk memperluas pengetahuan atau bersenang-senang dan sebagainya. Sekarang yang keempat, kata lestari. Kata lestari, menurut KBBI, kata lestari itu tetap seperti keadaan semula, tidak berubah. Ayo kita menulis kalimat dari kata-kata di atas. Pak Arvin akan mencontohkan satu kalimat pada kata museum. Dengarkan ya. Ini kalimatnya. Saya berlibur ke Museum Geologi Bandung. Saya berlibur ke Museum Geologi Bandung. Silakan buat kalimat yang lain menggunakan kata-kata yang sudah diartikan. Berikutnya, ayo kita berlatih soal cerita. Museum dikunjungi oleh 3 rombongan turis. Setiap rombongan terdiri dari 8 orang turis. Turis-turis itu dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Berapa jumlah turis pada setiap kelompok? Dalam soal cerita ini dapat diketahui bahwa ada 3 rombongan turis dan setiap turis terdiri dari 8 orang. Turis selalu dikelompokkan menjadi 2 kelompok.
Apa yang ditanya? Ya, adalah jumlah turis dalam setiap kelompok. Jawabnya adalah 3 dikali 8 dibagi 2. Seperti yang sudah kita pelajari, jika bertemu dengan soal seperti ini, kita jumlahkan dulu yang bagian depan. 3 dikali 8 dulu. 3 dikali 8 sama dengan berapa? Anak-anak? Ya, 3 dikali 8 sama dengan 24. Lalu dibagi 2. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Nah, sekarang ayo kita berlatih nomor 1. Dilihat nomor 1. Rudi membawa 2 kantong permen. Setiap kantong berisi 10 permen. Rudi membagi permen itu kepada 4 temannya. Ya, di sana dalam soal cerita diketahui ada 2 kantong permen. Setiap kantong berisi 10 permen. Permen dibagikan kepada 4 teman. Lalu ditanyakannya adalah jumlah permen yang didapat oleh setiap teman. Jawabnya adalah 2 dikali 10 dibagi 4. Jadi 2 dikali 10 sama dengan 20. 20 dibagi 4 sama dengan ya 5. Jadi setiap temannya memperoleh 5 permen. Ayo berlatih mandiri untuk nomor 2 sampai nomor 4 di halaman 150. Sekarang ayo bercerita. Bisa kita lihat terdapat 2 gambar di bagian bawah. Mari kita amati dan ceritakan kedua gambar tersebut pada buku tulis tema kalian. Gambar manakah yang menunjukkan sikap terpuji? Demikian pertemuan bersama Pak Arvin. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga pembelajaran ini dapat kita pahami dan kita amalkan sebaik-baiknya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.